Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang bangkit itu. Dalam kebaktian syukur Paskah ini, bersama marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Marilah berdoa. Bapa di surga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami pinta kepadamu, karuniakanlah kepada setiap kami roh hikmat-Mu, hingga kami beroleh pengertian saat kami merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni kami atas salah dan dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan ada di sekitar firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, juga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian syukur Paskah ini terpilih dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang bunyinya demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup tiap hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari, juga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam untuk kita semua.
Perayaan Paskah baru saja kita lewati. Dan suasana Paskah tahun ini tentu saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai himbauan pemerintah dan gereja, kita diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Suasana isolasi diri ini membuat kita seakan berada dalam penjara. Keadaan ini menimbulkan banyak reaksi. Ada yang menikmati situasi ini sebagai saat meningkatkan kualitas persekutuan bersama keluarga. Namun ada juga yang mengeluhkan rutinitas di rumah yang membosankan itu. Itu berarti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah bukan perkara yang mudah untuk dijalani. Namun mari kita bandingkan keadaan kita saat ini dengan keadaan Paulus saat menulis surat Kolose. Dia menulis surat ini dari salah satu ruang penjara di Roma. Situasi penjara pada masa Paulus tentu berbeda dengan penjara-penjara modern. Pada masa Paulus, para tahanan tinggal pada lantai yang tidak datar. Dalam situasi terisolasi, seorang tahanan juga harus diikat kaki dan tangan mereka untuk membatasi ruang geraknya. Namun Paulus dalam situasi terisolasi sekalipun tetap dapat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Membandingkan situasi isolasi diri kita dengan isolasi yang dialami Rasul Paulus tersebut, mestinya membuat kita bersyukur. Sebab kita hanya diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Namun kaki dan tangan kita tidak terbelenggu. Artinya, kita masih dapat beraktivitas walaupun dalam lingkup yang terbatas. Mestinya kita tetap bisa menghasilkan ide-ide kreatif. Mestinya kita tetap bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang membangkitkan semangat walaupun kita sedang terhimpit situasi yang mengharuskan kita mengisolasi diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, merayakan syukur Paskah hari ini, kita belajar dari Rasul Paulus yang sekalipun terpenjara namun tetap memastikan bahwa iman jemaat tetap terpelihara. Ia tetap bekerja karena apapun yang terjadi bagi Paulus, Kristus adalah yang utama dalam kehidupan ini. Virus corona boleh merajalela, namun ia ada dalam kendali Allah sebagai pencipta. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Peristiwa kebangkitan Kristus memberi kita harapan dalam misteri kehidupan ini. Jika kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja, maka dalam situasi kita tetap adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja, maka kita tetap memiliki pengharapan di dalam iman. Dengan jelas penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa
Kristus telah membuka tabir misteri kematian melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana yang disaksikan kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Karena itu, setiap bencana yang melanda kehidupan ini selalu merupakan misteri bagi manusia, tapi tidak bagi Kristus sang kepala gereja. Sebab Ia adalah pemilik, sebab Ia adalah pencipta, sebab Ialah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat. Itulah keutamaan Kristus. Dengan kata lain, dalam bencana yang tidak terselami oleh akal manusia, justru disitulah kita melihat keutamaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mensyukuri kebangkitan Kristus dalam konteks kita hari ini adalah bagaimana mewujudkan solidaritas baru dalam semangat kasih Kristus. Solidaritas di saat bencana corona ini akan menjadi akta iman ketika kita belajar untuk mengembangkan hidup berbela rasa walau tanpa sentuhan fisik. Kita belajar peduli tanpa memandang latar belakang, suku, dan agama, serta kepentingan. Dengan demikian, kita menemukan makna baru kebangkitan Kristus dalam hidup kita saat ini. Mari kita renungkan bahwa isolasi fisik bukan alasan untuk kita tidak lagi bertekun dalam iman dan pengharapan. Begitu juga dengan isolasi sosial, bukan alasan untuk tidak lagi mewujudkan kasih satu terhadap yang lain. Dalam ketekunan iman dan pengharapan kepada Kristus yang bangkit itu, kita tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebab corona tidak mengisolasi iman umat Allah kepada Kristus, sang kepala gereja. Karena itu, selamat mensyukuri kebangkitan Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur kepadamu karena atas perkenanan Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk merayakan syukur Paskah di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena melalui firman dan kebenaran-Mu, kami diingatkan untuk tetap menaikkan syukur kami di tengah-tengah situasi dunia yang tidak bersahabat dengan kami akibat mewabahnya virus COVID-19 ini. Kami sungguh diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang bangkit itu akan senantiasa menolong dan memampukan kami
untuk terus mengembangkan kehidupan yang berbela rasa meski tanpa sentuhan fisik. Kami bersyukur Tuhan, karena di tengah-tengah isolasi diri akibat COVID-19 ini, kami percaya bahwa virus corona tidak akan pernah bisa mengisolasi iman kami kepada Kristus yang bangkit itu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, dalam kuasa kebangkitan, Tuhan menolong pemerintah kami. Tuhan menolong para abdi-Mu. Tuhan menolong gereja-Mu. Tuhan menolong para medis. Bahkan Tuhan menolong negeri ini. Karena kami percaya hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kami bersandar dan berharap. Biarlah dalam keyakinan bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, akan meneguhkan kami semua untuk menaruh percaya kami hanya kepadamu saja. Berkatilah umat-Mu yang beribadah dari dalam rumah tangga mereka. Biarlah mesbah keluarga ini tetap terjaga dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati semua orang yang saat ini sedang berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit, yang terbaring di rumah-rumah tangga maupun rumah-rumah sakit. Tuhan, lawatlah mereka. Mereka yang mengalami dampak langsung akibat merebaknya virus corona ini. Tuhan menolong anak-anak-Mu. Pakailah setiap kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, ajarkanlah kepada kami semua untuk senantiasa mempedulikan orang-orang yang berada di sekitar kami dan yang membutuhkan uluran tangan kami. Ini doa kami, ini harap kami, ini permohonan kami, dan ini ucapan syukur kami. Kami satukan semuanya itu di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kini arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.